Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang di sini yang menjawab salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pikir tadi tidak ada orang ya. Oke, baik. Jaringan, Pak. Ya. Semua jaringannya rusak ya, berbarengan ketika saya ucap salam ya. Luar biasa. Ya, tahu, saya juga lagi nonton juga di rumah. Saya juga baru siap dari musola ya, baru buru-buru juga jadinya ya. Gara-gara. Tapi ya udahlah, ini juga tanggung jawab. Mari kita mulai. Saya hanya akan menjelaskan metode VAM, Vogel Approximation Method ya. Mohon diperhatikan. Ini adalah penjelasannya. Jadi metode VAM ini sebelumnya saya sudah menjelaskan berapa metode ya. Metode pertama kemarin apa namanya? Teman-teman sekalian. Masih ada yang ingat nggak? Ini sekalian saya mau apalah, mau menilai lah kira-kira siapa nih yang pintar di kelas ini yang masih ingat lah gitu. NWC ya Pak, kalau nggak salah, NWC. Cakep, Indah. Yes, Indah ini perlu ditandai ini, Indah. Bisa dapat nilai A ini. Oke, apa yang kedua? Yang kedua? Berarti saat ini Anda harus membagi pikiran Anda dan perasaan Anda 50 ke televisi, 50 ke handphone. Ya. Harus bisa sambil ya, sambil. Yang kedua apa kemarin? Yang kedua sudah saya sampaikan atau belum ya yang kedua ya? Kayaknya sudah atau belum? Coba diingat-ingat dulu. Oke, baik. Kalau yang kedua belum, berarti saya harus menjelaskan yang kedua dong berarti ya. NWC udah bisa ya? Oke. Memang tidak efektif mengajar di saat-saat ada acara kenegaraan ya. Oke, nggak apa-apa. Baik. Kita mulai ya. Saya akan menjelaskan kembali bahwa yang kemarin sudah pernah disampaikan. Yang pertama itu NWC. NWC itu kemarin kata kuncinya apa teman-teman? Ini malam ini saya mau ngasih soal ini. Anda kerjakan dalam waktu 2 jam. Yang bisa mengerjakannya ya saya rasa itulah nanti yang dapat nilai A di mata kuliah ini. 10 tercepat. Yang pertama ngumpul, nanti saya pakai Google Form. Karena saya rasa sangat sulit menilai kalau Anda ini yang anak malam ya. Ya, kita juga paham. Cuman memang dari kemarin kita sudah mencoba untuk memberikan penjelasan ya. Berarti yang pertama tadi si Indah sudah mengatakan Bapak sudah pernah menjelaskan tentang NWC katanya. Oke, berarti satu baru. Berarti baru satu dong yang saya jelaskan. Yang kedua udah apa belum? Yang satu NWC ya. Yang kedua itu namanya LC ya. Yang ketiga namanya FAM. Ini singkatannya Northwest Corner. Sesuai dengan namanya dia dimulai dari pojok kiri. Dari sini startnya. Kalau dia yang metode NWC. Kalau dia list cost, dia berbicara dari dilihat dulu mana tabel yang paling minimum ongkosnya. Jadi misalnya seperti ini 50, 80, 60, 60, 30. Seingat saya sudah menjelaskan. Sudah atau belum ya? Belum ya? Ada orang nggak di sini? Halo? Halo Bandung, ibu kota Priangan. Oke, baik.
Oke. Halo, ini kita lanjut kelasnya atau kita screenshot, kita selesai kesepakatan kita bersama teman-teman? Atau biar kita nonton bola atau kita skor dulu sementara waktu? Saya izin screenshot dulu sebagai laporan ke Pak Elfrianto. Saya hitung 3, halaman 1, 1, 2, 3. Halaman kedua, bentar ya. Halaman kedua sekarang, ini di halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini halaman satu lagi yang mematikan kamera tidak kelihatan ya. Jadi yang menghidupkan kamera aja yang terlihat. Pak, kami nonton Indonesia ya, Pak. Udah berapa skor? Masih ketinggalan, Pak, 1-0. Ya, tahu. Saya nonton tadi di menit kedua tadi kan sudah gol kan? Iya, Pak. Cepat kali golnya, Pak. Saya pun terkejut. 1,5, Pak. Bukan menit kedua, Pak. Oh, 1,5 ya? Oh iya. Oke. Ya, Pak, kita nonton bola ya, Pak. Kuliah. Ya kiri hari ini. Halo, assalamualaikum Pak. Saya baru masuk Pak. Ini bagi yang penting tetap memperhatikan, ya kan, Pak? Ya, bagus. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Baik, ini 29 ya. Oke. Saya mulai aja. Udah habis, Pak. Udah habis babak pertama. Ya, berarti kalau udah habis waktu babak pertama, udah bisa lah kita belajar dulu 15 menit ya. Ya kan? Pak, bisa, Pak. Ya udah, Pak. Coba aja lah, Pak, mulai. Bisa ya? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Oke, Iya, baik. Pak, jam 9 juga lah. Oke, baik. Oke. Terima kasih informasinya. Baik. Berikan kesempatan untuk saya dulu yang berbicara. Baik, ya, kita gantian. Nanti teman-teman boleh bertanya jika ada kebingungan yang terjadi. Saya hanya mengulang sedikit kembali bahwa NWC itu kemarin kata kuncinya adalah saya terpaksa harus mengulang kembali. Saya takut ketika nanti saya berikan soal. Malam ini saya akan berikan soal kepada Anda. Pengerjaannya mungkin kita batasi sampai 2 jam lah setelah saya berikan nanti. Wah, ini udah malam nih Pak, udah jam nggak efektif ini ya. Mohon maaf lah, namanya juga kelas malam ya, terpaksa harus malam juga dikasih tugasnya. Oke, untuk NetWest Corner ini dia selalu fokusnya di start di sebelah kiri. Nah, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, dia selalu bergerak dari sebelah kiri. Sekarang intinya gini, metode transportasi ini adalah kita memiliki sejumlah pabrik. Oke, nah setelah diproduksi dari pabrik, kita mau memasukkan barang-barang tersebut ke gudang-gudang. Jadi nanti dari gudang nanti akan diecer kembali ke tempat-tempat store-store lah, ke toko-toko tertentu begitu. Jadi ceritanya ini bukan hanya berhenti sampai di sini. Tetapi ini adalah suatu pabrik tempat yang memproduksi akan dimasukkan ke dalam gudang. Nah, di sini ada kata supply. Ya, teman-teman, saya sebenarnya nggak perlu lagi mengulang ini, tapi ya nggak apa-apa lah. Saya takut Anda terlupa karena nanti bahan ujian Anda dari sini. Sederhananya adalah ujiannya nanti saya akan kasih soal, saya minta Anda untuk menyelesaikan dengan NWC, dengan LC dan FAM. Dan bahkan harusnya hari ini kita sudah masuk namanya metode stepping stone. Nomor 4 ya. Nama metodenya stepping stone. Nomor 5-nya nanti namanya MODI. Ya, ini semua adalah metode transportasi. Bahkan satu lagi sebenarnya yang harus sempat kita bahas adalah analisis jaringan. Ya, bagaimana misalnya dalam suatu manajemen konstruksi, walaupun Anda memang bukan manajemen konstruksi, tapi bagaimana kita bisa mengetahui dalam membangun sesuatu, dalam mengerjakan sesuatu, bagian mana yang tak boleh dilanggar, tak boleh ditiadakan. Kalau itu diganggu, maka berantakanlah semua suatu proses dalam suatu manajemen. Itu analisis jaringan. Namanya nanti itu critical path method.
CPM namanya singkatannya. Jadi manajemen ini sungguh luar biasa sekali sebenarnya impact-nya dalam perputaran roda ekonomi. Tapi ingat teman-teman, harapannya adalah Anda jangan jadi sarjana ekonomi, tetapi hanya sarjana ekonomi, tapi ilmu pengetahuannya tidak didapat. Itu sangat memalukan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar kembali mengulas tentang Northwest Corner. Secara singkat ya, saya tidak akan mengulang terlalu lama. Northwest Corner itu kata kuncinya kemarin adalah berbicara dari pojok kiri ini. Saya tidak akan menggunakan warna-warna yang berbeda-beda lagi supaya cepat. Ya, habis itu nanti kita akan bahas LC dan bahas FAM. Ketiga-tiga ini harus selesai di satu sesi ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dengan cermat. Oke, dari kemarin-kemarin saya sudah pengen banget untuk mengupload ke YouTube tapi belum sempat-sempat. Rekamannya sudah saya simpan di laptop saya. Mudah-mudahan malam ini, karena harus perlu untuk mengatur thumbnail, mengatur suara, dan lain sebagainya. Kita mulai dari pojok kiri ini. Startnya ada di sini. Di sini startnya, yang saya tulis nomor 1 ini. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi, di sini ada supply, di sini ada permintaan, demand. Artinya apa? Gudang 1 ini, dia meminta 400 barang untuk di stok ke tempatnya. Gudang 2 meminta 400 barang. Gudang 3 meminta 500 barang, gudang 4 400 barang, gudang 5 800 barang. Sedangkan persediaan di pabrik 1 itu 800, di pabrik 2 itu 600, di pabrik 3 itu 1100. Pertanyaannya sekarang, 50 ini apa? 50 ini adalah ongkos dalam satuan rupiah. Dalam konteks ini kita tidak cerita 50.000 rupiah, tetapi kita cerita 50 rupiah. Ini 80 rupiah, 60 rupiah, 60 rupiah, 30 rupiah. Nah pertanyaannya sekarang, yang mana aja yang harus dijalani atau diisi gudang tersebut, oleh pabrik berapa ke gudang berapa, sehingga nanti akan ditemukan jawabannya. Nah maka secara NWC katanya bergerak dari pojok kiri. Di sini permintaannya 400, sedangkan ketersediaan barangnya 800. Maka penuhi langsung 400-nya. Itu kemarin yang sudah pernah saya bahas. Nah, kemudian ini langsung Anda habis Anda X-kan, 0. Kenapa? Karena permintaan barang di gudang 1 sudah dipenuhi dari 800 barang yang ada di pabrik 1. Artinya 800 barang ini tersisa 400 lagi. Karena sudah diberikan kemari. Bisa dimengerti? Bisa diterima? Permintaannya terpenuhi. Artinya gudang 1 itu sudah pas, sudah clear, diisi oleh pabrik 1 aja ke gudang 1, dan barangnya diambil dari pabrik 1 sebanyak 400, tersisa 400 lagi. Maka habis. Artinya tidak ada lagi peluang pabrik 2 dan pabrik 3 untuk mengisi ke gudang 1. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Mau ngapain lagi pabrik 2 sama pabrik 3 mau mengisi kemari? Itu namanya cari kerjaan. Nah, lanjut kita ke sebelahnya sini, sebelah kiri yang kedua ini, yang G2. Kalau kita cek di sini, permintaan dari gudang 2 400, sedangkan ketersediaan barangnya masih ada lagi di pabrik 1 400 barang. Maka idealnya habiskan dulu ya barang yang ada di pabrik 1. Pabrik 1 masih tetap berkesempatan mengisi. Dia kasih 400 kemari, maka barang yang ada di tempat dia sudah habis. Dengan kata lain, gudang 2 sudah terpenuhi semua barangnya. Sudah habis. Sudah terpenuhi, maksudnya sudah pas lah gitu ya. Karena mereka hanya minta 400 barang. Maka sudah terpenuhi. Artinya, pabrik 2 dan pabrik 3 juga tidak memiliki kesempatan untuk mengisi gudang 2. Nah sekarang, apakah pabrik 1 masih ada barang di tempatnya? Sudah habis teman-teman. Sudah habis mengisi gudang 1 dan gudang 2. Artinya gudang 3, gudang 4, dan gudang 5 tidak mungkin lagi bisa diisi oleh si pabrik 1. Karena apa? Karena barangnya sudah 0. Suplai barangnya, ketersediaan barangnya sudah habis. Berarti kita masuk kemari, ke pabrik 2 gudang 3. Nah, di sini permintaannya 500, sedangkan ketersediaan barangnya 600. Jadi kita langsung perhatikan horizontal vertikal ya teman-teman, untuk gampangnya. Ya, ini adalah cara paling gampang untuk menyelesaikan soal-soal tentang metode transportasi. Kalau mau diribetin, ada cara diribetinnya sebenarnya. Kalau mau susah, ada juga cara susah. Cuma saya rasa ini cara yang paling bisa diterima.
dengan cara metode vertikal horizontal ini. Pertemuannya begitu. Nah, di sini ada 500 barang yang diminta oleh gudang 3. Berikanlah 500 tersebut. Kasih 500-nya, artinya barangnya terpenuhi, habis ya, terpenuhi udah, tapi 500 tadi diambil dari pabrik 2 ya. Maka ini sisa 100. Kemana 500-nya? Sudah diberikan kemari. Diisi oleh si pabrik 3 ke gudang 3. Artinya pabrik 3 tidak memiliki kesempatan untuk mengisi gudang 3. Karena sudah 0, sudah terpenuhi. Dan begitu juga lah seterusnya. Jadi begitulah prosesnya sampai berjalan sampai nanti di ujung. Nah, kalau kita cek ke sebelah sini, apakah ini sudah bisa kita X, teman-teman? Apakah ini sudah bisa kita X? Kita kosongkan. Halo, halo Bandung, ibu kota Periangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kamu. Apakah ini kita X? Belum, Pak. Teman-teman, jangan melihat kuliah ini karena mau menghargai saya, tapi menghargai dirimu sendiri, menghargai orang tuamu ya. Oke, mohon maaf ya, saya terlalu tua ya, bijaksana menasihati Anda, mohon maaf. Ya, ikuti perkuliahan ini tujuannya adalah agar Anda pintar, bukan untuk menakuti karena biar Bapak itu diabsen, bukan itu ya. Masalah nilai A, nilai B itu urusan kecil, itu hanya tinggal diketik aja, ada A, B, beres. Tapi sesuai nggak hasilnya? Oke, ini belum bisa kita isi ya. Kok saya jadi ceramah? Mohon maaf. Ini belum bisa kita X. Kenapa? Karena masih ada ketersediaan barang, masih ada peluang pabrik 2 dengan 100 barangnya ini mengisi ke gudang 4. Oke. Nah, kasih 100 di sini. Kenapa? Supaya habis ini ketersediaan barangnya. 0. 100-nya diberikan ke gudang 4, berarti tersisa 300 lagi permintaannya yang belum terpenuhi. Aku minta 400, yang baru kamu kasih itu baru 100, kata si gudang 4 ke pabrik 2. Bisa diterima? Mudah-mudahan bisa ya. Next. Pak Supriyadi, apakah ini kita X? Benar, sudah tidak ada lagi barang di pabrik 2 yang bisa diisi ke gudang 5 karena sudah 0. Jadi sebenarnya cara ini sebenarnya tidak terlalu ribet sih. Simple sih sebenarnya. Kalau Anda rajin nanti mengulang, Anda akan bisa. Next kemari. Apa yang terjadi di sini? Ini ada 300 barang, ini ada 1100. 1300 diminta, 1100 yang tersedia. Ya udah, kasih aja 300-nya. Biar terpenuhi ini. Habis dia, maka tersisa barangnya 800. Dan ini 800 diberikan kemari untuk memenuhi gudang 5 dan barangnya pun habis. Inilah yang disebut namanya metode NWC. Berapa ongkos yang dibayarkan untuk ini? Nanti Anda kalikan dengan cepat. 400 dikali 50, ini yang pertama. Oke, saya gunakan warna berbeda supaya terlihat sedikit ya. Sebentar ini tadi. Oh ya, Oke, saya gunakan warna biru. Nah, warna biru yang saya pakai ini yang Anda kalikan. 400 kali 50. Tambah 400 kali 80, tambah 500 kali 70, tambah 100 kali 60. Jadi kita hanya mengalikan yang terisi, teman-teman. 300 kali 60, 800 kali 40. Selesai. Itulah ongkos dengan cara NWC. Ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Silakan Maya. Baik, makasih. Bisa, Pak. Makasih Maya dan kawan-kawan. Baik, saya akan coba screenshot dulu. Saya akan lanjut ke LC. Kita kejar setoran ini. Mudah-mudahan Indonesia menang. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menerima. Oke, sekarang saya masuk dengan metode LC. Saya bersihkan dulu ya. Oke, saya akan screenshot kembali ya. Mudah-mudahan sempat ini. Tiga-tiganya saya bahas hari ini. Oke, saya sekarang masuk metode LC. Oke. Metode LC, mohon maaf, metode LC kemarin cerita tentang least cost. Least cost itu artinya adalah kamu lihat ongkos yang paling kecil terlebih dahulu dari semua yang terbentuk di sini. Jadi di sini teman-teman, ini bacanya gini loh, dari pabrik 1 ke gudang 1 ongkosnya itu Rp50 per satuan unit. Dari pabrik 1 ke gudang 2 Rp80. Kalau kamu mau cerita dalam puluh ribu, maka kamu sebut 80.000.
Kalau kamu mau cerita dalam jutaan, 80 juta kamu sebut. Seperti itu. Nah, next. Singkat cerita, yang mana ya yang paling kecil ongkosnya? Coba Anda perhatikan. Yang mana paling kecil, guys? Teman-teman. Gudang 5, Pak. Cakep, gudang 5, betul sekali. Berarti ini udah pernah saya bahas dong berarti kayaknya. Soalnya udah ada yang ngerti. Oke, baik. Ini dia. Benar sekali. Maka pertama kita akan fokus konsen di situ. Di 30-nya dulu kita konsen. Karena itu dianggap yang paling ini. Berarti di sini ceritanya adalah cerita antara pabrik 1 dengan gudang 5, teman-teman. Ini adalah cerita pabrik 1 dengan gudang 5. Nah, pabrik satunya, teman-teman sekalian, dia memiliki ketersediaan barang 800. Diminta gudang 5 800. Langsung aja kasih. Oke. Berarti permintaannya sudah terpenuhi, barangnya habis. Ketersediaan barang di pabrik 1 habis. Singkatnya, ini sudah tidak mungkin diisi oleh pabrik 1, ini juga tidak mungkin karena udah habis barangnya. Ini juga tidak mungkin, ini juga tidak mungkin karena sudah nol. Sudah habis mengisi gudang 5. Dan gudang 5 pun tidak mungkin lagi meminta barang ke pabrik 2 dan pabrik 3 karena sudah selesai urusannya. Next. Mana yang berikutnya? Ada 40. 40-nya ada 2 biji. Ada di P2 sama ada di sini. Kira-kira mana yang mau kita pakai? Mau 40 ini boleh, mau 40 ini boleh. Oke, kita pilih yang ini. Ini yang pertama tadi ya, teman-teman. Ini yang pertama, ini yang kedua sekarang. Nah, kita cerita di sini gudang 1 dengan pabrik 2. Gudang 1 dengan pabrik 2. Pertanyaannya, ada berapa permintaan barang? 400. Ketersediaan barang? 600. Cakep. Oke, makasih. Terima kasih semangatnya. Oke, 400. Terpenuhi. Benar. Sisa berapa? 200 barang. 200. Oke. Apakah masih ada kemungkinan pabrik 3 mengisi gudang 1? Tidak ada. Pak. Karena Tidak sudah ada. habis. Karena sudah terpenuhi, sudah nol. Next. Maka di sini ini tidak boleh kita X. Karena sudah terpenuhi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kita akan lanjut kemana berikutnya? Kita akan lanjut ke 40 yang ini. Kita akan lanjut di 40 yang ini. Ya, kita akan lanjut di sini. Kita cek. Kita cek teman-teman sekalian. Di sini ada 1.100 barang yang tersedia di pabrik 3. Sedangkan gudang 2, dia meminta, tolong dong kirimin 400 barang aku perlu. Oke, baik. Setelah dicek, ternyata yang kompatibel dalam hal ini, karena ongkosnya lebih murah dari pabrik 3 ke gudang 2, maka kita isi 400. Dari mana diambil 400-nya? Dari pabrik 3. Sisa 700. Barangnya tersisa 700. Kemudian, barangnya sudah terpenuhi dong. Artinya, oke, aku sudah, ibarat bahasanya gini, aku sudah selesai, aku sudah puas gitulah. Ini udah nggak mungkin lagi diisi oleh pabrik 2 lagi, karena sudah selesai. Nah, pertanyaan berikutnya. Kita akan memilih 60, ada 3 di sini. Ongkos terkecil berikutnya. Siapa yang kita pilih? Gudang 4, cakep, boleh. Gudang 4 kita pilih. Yes, kenapa? Karena di sini 200. Boleh. Oke. Nah, di sini coba kita isi 200 ya. Kita isi di sini 200, diisi oleh pabrik 2 ke gudang 4 dengan harga Rp60 per unit ya, ongkosnya. Maka ini 0. Maka 0. Dan ketersediaan yang diminta kan 400, tapi baru yang dikasih 200, maka tersisa 200. Tersisa 200. Dan gudang 3 sudah tidak mungkin lagi diisi karena sudah habis. Sudah habis ketersediaan barang di pabrik 2. Oke? Next ya, habis. Maka tersisalah 2 pekerjaan seperti ini. Maka kita tinggal memilih teman-teman. Bebas. Mau kita pilih dari sini dulu boleh, kayaknya dari sini aja ya. 700 barang masih ada, 500 barang diminta. Kasih 500. Ini habis, yang dimintanya sudah terpenuhi, barang kita tersisa. Jadi setiap kita menulis sesuatu, dia harus mengurangkan ke bawahnya, dia harus mengurangkan ke vertikalnya sama ke horizontalnya. Bisa dicatat teman-teman, itu kata kuncinya. Ya. Oke, next. Kemudian tersisa 200, maka 200-nya itulah di sini,
Dan alhamdulillah 200 ini habis, yang ini juga habis, terpenuhi. Maka yang mana yang menjadi ongkos untuk LC? Yang menjadi ongkos untuk LC adalah yang berisi-isi aja, yaitu ini. 800 dikali 30, 400 dikali 40, artinya barangnya 400 per unitnya kali 40 ongkosnya. Ini 200 kali 60, 400 kali 40, 500 kali 60, 200 dikali 60. Itulah ongkos kalau dengan cara LC. Dengan cara LC. Bisa diterima? Perbedaannya dengan yang tadi? Kalau yang tadi dari kiri, kalau LC ditengok dari yang paling kecil ongkosnya. Oke, berarti dalam waktu 10 menit, saya harus bisa menjelaskan metode FAM. Oke, saya kirim ke grup. Nanti Anda hitung ya berapa ongkosnya ya. Sekarang saya akan menggunakan metode dengan metode FAM. Bentar ya, saya buka dulu metode FAM. Saya harus mengecilkan ininya supaya tidak terlalu besar. Oke. Ini saya share screen kembali, mudah-mudahan sempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau dia metode FAM, teman-teman, saya tidak akan membahas teorinya, langsung aja ya. Metode FAM itu namanya singkatannya adalah Vogel Approximation Method. Ya, metode FAM itu teman-teman sekalian adalah menggunakan konsep selisih baris dan selisih kolom. Oke ya, sebentar saya kecilkan dulu ini. Apa saya ini? Saya ambil warna biru ini aja. Ini mikrofon siapa yang hidup ya teman-teman? Mohon izin, boleh dimatikan. Mohon dicek mikrofon masing-masing. Oke ya. Oke, baik. Kita perhatikan. Saya harus nulis kecil-kecil karena ini banyak rame. Dan FAM inilah yang paling panjang. Nah, mohon diperhatikan, saya tidak akan mengulangnya. Nanti Anda tonton aja dari sini. Pertama teman-teman, carilah selisih baris dan kolom. Selisih baris dan kolom yang dimaksud adalah selisih baris antara ongkos paling kecil dengan ongkos terkecil kedua. Di sini ada 30 dan 50. Berapa selisih 50 dan 30? 20. Berapa selisih 40 dengan 50? 10. 10, Pak. Oke, ini dengan cara yang ketiga ya, metode Vogel Ini namanya dengan cara metode Vogel Approximation Method. Minggu depan kita bahas stepping stone dan Modi, insyaallah. Kemudian ini yang ketiga, ini adalah 40 dan 40. Kalau 40 dengan 40 berarti 0. Ini 40 dengan 40. Oke. Nah, sekarang kita cari selisih kolom. Selisih kolom. 50 dengan 40 berapa? 10. 10. 70 dengan 40? 30. 60 dengan 60, 0. 0 itu nanti bisa kita tulis garis datar. 60 dengan 60, 0. Kemudian 30 dengan 40, 10. Oke. Nah, yang berikutnya setelah kita lakukan seperti ini, kita lihatlah yang ongkos selisih yang paling tinggi pertama kita lihat, yaitu 30. Nah, setelah kita melihat yang 30, berarti fokus cerita kita ada di G2 sekarang. Setelah kita melihat yang selisih tertinggi, barulah kita cek siapa ongkos terkecil di G2 tersebut. Barulah kita cerita ke pabrik dan gudangnya. Sudah ketemu siapa teman-teman? Di G2 ongkos terkecil siapa? Yang akan diisi oleh pabrik? Pabrik 3. Cakep, Maya Antika. Pabrik 3, betul. Ini dia. Berarti fokus cerita pertama, kita akan cerita di sini. 40. Mari kita bahas. Tapi sebelumnya coba kita cek dulu. Ini apakah saya ada kesalahan? Pabrik 3, oke. Oke, coba. Sebentar. Pabrik 3 dan gudang 5 kayaknya tuh, Pak. Ya, sebentar. Apakah saya yang salah? Yes, betul. Pabrik 3 dan Sebentar. Saya udah share screen belum? Belum, Pak.
Oke, ini dia. Benar. Pabrik 3 dengan gudang 2. Pabrik 3 dengan gudang 2. Yuk, kita isi. Di sini teman-teman ada 1100 ketersediaan barang, yang sedangkan yang diminta oleh gudang 2 ada berapa? 400. 400. Berarti, walah, lambat lah ini, nggak siap lah ini nanti nih. Berarti kita isi di sini 400. Artinya barangnya sudah terpenuhi oleh si pabrik 3. Yang diambil dari 1100 barang, tersisa 700. Singkat cerita, gudang pabrik 2 sama pabrik 1 tidak berkesempatan mengisi gudang 2. Itu yang pertama. Setelah dilakukan seperti ini, kita carilah selisih berikutnya. Jadi setelah kita udah mengerjakan satu pekerjaan, kita cari selisih berikutnya. Sekarang mari kita cari selisih terkecil dengan terbesar berikutnya di sini. Ini belum bisa kita X ya teman-teman, karena ini belum habis. 50 dengan 30 tetap 20. 40 dengan 50 tetap 10. Tetapi di sini kan 40-nya sudah habis, sudah dikerjakan. Maka yang tersisa siapa teman-teman? 60 dengan 40. Yang sisa terkecil kedua, maka ini jadi 20. Bisa diterima? Berikutnya teman-teman, ini 50, 40, 10. Selanjutnya ini teman-teman sudah selesai. Simbol selesai itu di garis datar aja. Ya. Ini teman-teman tetap 0. Ini teman-teman tetap 0. Ini adalah 10 tetap. Mari kita kerjakan berikutnya. Siapa yang tertinggi? Ada 20 dengan ada 20. Siapa yang kita pilih? Yang kita pilih ini ya. Kenapa? Karena ini ongkosnya lebih kecil. Karena ini ongkosnya lebih kecil dibanding yang ini nanti. Bisa? Bisa, Pak. Oke, maka kita fokus di sini. Ini ceritanya gudang 5 dengan pabrik 1 ya. Oke, mari Ya, kita isi 800 barang di sini. Kita isi 800 barang. Habislah ketersediaan barang dari pabrik 1. Artinya dia tidak berkesempatan lagi mengisi gudang 4 dan gudang 3. Dan ke bawah juga demikian. Gudang 5 sudah terpenuhi semua. Tidak ada lagi kesempatan dari pabrik 2 dan pabrik 3 untuk mengisinya. Maka sudah selesai. Berikutnya, kita cari selisih berikutnya. Cari selisih yang masih tersisa. Ini sudah tidak ada lagi teman-teman. Yang ini 40 dengan 60 ya teman-teman. Tersisa 20. Ini 60 dengan 60 0. Yang ini ke bawah 50 40 masih ada 10. Ini tadi sudah enceng, sudah beres. Ini tinggal 10. Ini masih 0. Ini sudah enceng. Enceng itu maksudnya sudah selesai pekerjaannya di situ, sudah beres. Oke. Sekarang teman-teman, kita fokus di angka 20 lagi balik. Karena kita selalu mencari selisih yang lebih tinggi dulu. Setelah kita cari 20, kita cek mana ongkos yang lebih. Di 40 teman-teman. Yang paling minim. Berarti kita cerita sekarang di berapa? Kita cerita di gudang 1 dengan pabrik 2. Ayo kita percepat teman-teman. Waktu kita tinggal 2 menit. Ini sisa, ini barangnya 400. Tersedia barang 600. Ini kita isi 400. Ini habis 0. Berarti tidak ada lagi kesempatan mengisi. Ini sisa 200. Sisa 200 ya teman-teman, tapi belum bisa kita X. Karena barangnya sudah dikasih 400. Mari kita cari selisih berikutnya teman-teman. Waktu sudah mau habis. Ayo kita berlomba. Ini berapa? Ini 10. Ini 0. Ini tadi udah selesai. Ini udah selesai, Ini udah selesai juga. Yang ini udah selesai. Yang ini masih ada ya. Masih ada 10 ya teman-teman. Yang ini 0. Nah, sekarang tersisa 10 ada 2 biji. Mana yang dipilih? Kalau mau pilih ini, boleh, tapi gunakan yang ini. Yang 60. Ya, gunakan ini untuk 60. Kalau 70 jangan, ya. Gunakan untuk 60, maka kita pilih isi ini 200. 200-nya diisi, ini 0. Maka ini tinggal 200. Oke, maka ini tidak ada lagi kesempatan untuk diisi. Oke, sekarang kita cari selisih berikutnya. Aduh, udah mau habis waktunya. Maka nanti ini habis,
Ini sisanya, oh, sudah tidak ada lagi yang mau kita isi, tinggal kita selesaikan aja lah kalau gitu ya. Udah tinggal mau habis ini. Maka kita tinggal pilih, sorry, ini 60. Selisih ke samping masih ada ya? Ini masih, oh ini udah X ya? Oh belum ya, belum. Kan jadi bingung kan? Oh ini belum. Berarti tinggal kita pakai ini 60, ini 60, ini selisihnya kemarin 0. Maka kita pakai yang 60. 60 yang ngisi kemari 500, ini ngisi kemari, ini habis, ini jadi 0, ini sisa 700-nya, ini sisa 200, dan 200-nya isi kemari. Maka selesai pekerjaannya. Maka yang dikalikan adalah, kalau terputus, maka silakan nanti tonton rekamannya, saya upload malam ini juga.